kandunganku baru 7 bulan, tapi ku rasanya seperti mau melahirkan. Masya Allah, ibu kenapa ya? Tolong! Tolong! Ada apa, Bu? Kandungan ibu, Riz. Ya Allah, kok bisa, Bu? Tadi ibu ngerasa ada yang mendekati ibu, lalu mengeluarkan isi janin ibu. Rasanya kayak melahirkan. Aduh, Bu, kok bisa? Siapa yang ngelakuin, Bu? Ini pasti perbuatan jin, Riz. Ini pasti perbuatan jin. Maksud ibu ada jin yang ngambil janin dari kandungan ibu? Iya, jin itu ada yang menyuruh. Dia ada majikannya, Rizka. Jadi ada orang jahat yang nyuruh jin untuk ngambil janin yang ada di kandungan ibu, iya? Iya, Riz. Iya. Tapi siapa, Bu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق الله العظيم. Riz, ibu kok menjadi tegang gini ya? Bu, ibu harus tenang, Bu, tenang. Riz, Rizka, kok rumah kita jadi seram gini sih, Riz? Bu, ibu kalau kayak gini terus ya Rista juga takut. Riz. Kamu banget, Riz. Ada apa-apa, Bu? Riz, gak ada. Riz, di situ, Riz. Gak ada apa-apa, Bu. Bu, gak ada apa-apa, Bu. Ada, Riz. Ada. Tadi ibu lihat ada makhluk di situ. Ada, Bu. Ada, Riz. Di situ. Ada. Riz. Kita kok sebagai langkah sakit angker ya. Aku positif hamil. Aku harus kasih tahu Mas Bobby biar dia cepet-cepet nikahin aku. Mas, kita itu baru kehilangan bayi. Tapi kok Mas cuek banget gini sih? Pak, yang hilang dari kandungan ibu tuh anak kandung Papa. Harusnya Papa panik. Papa cari tahu kenapa ibu tuh bisa kayak gitu, Pak. Kalau jabang bayi sudah hilang, mau bilang apa lagi? Emang bisa balik lagi? Tapi Mas... Apa sih? Sadar Mas, sadar. Apa jangan-jangan ada perempuan lain di hati Mas selain aku? Mas, perempuan itu guna-guna aku, Mas.
janin yang ada di kandunganku ini bisa hilang begini aja karena perempuan itu. Dia pakai jin, Mas. Dia pakai jin, Mas. Hei, kamu ngomong apa? Ha? Kamu menuduh aku punya perempuan lain dan perempuan itu menggunakan aku. Iya. Mas, nggak mungkin janin ini hilang begitu saja. Pasti ini dengan bantuan jin. Bener kan? Papa masih ada perempuan lain kan? Atau papa itu udah nikah ya? Diam kamu. Anak kecil itu apa kamu? Ha? Mas, kamu nggak boleh begitu, Mas. Kalau memang ini nggak benar, nggak usah teriak-teriak seperti itu. Astagfirullah. Ibu kenal sama Fitri ya? Ya udah ibu tunggu di sini ya. Kamu hamil? Iya, kamu nggak perlu khawatir. Aku pasti menikahi kamu. Ya. Sayang, kamu tunggu aku sebentar ya. Aku akan menemui kamu, ya. Oke, sayang? Ya, oke. Pak, Papa tega ya ngambilin perempuan lain setelah ibu kehilangan janinnya yang udah 7 bulan, Pak. Hei, kamu nguping ya? Aku udah dengar semuanya. Papa tuh jahat ya. Papa tega. Jadi siapa perempuan yang udah Papa hamilin, ha? Kamu sudah nguping papa telepon ya? Iya. Lancang kamu ya. Kejadiannya itu tiba-tiba banget, Kak. Janin yang ada di kandungan ibu aku itu hilang gitu aja. Apa mungkin keguguran? Udah periksa ke dokter belum? Belum sih, Kak. Coba kamu minta ayah kamu untuk antar ibu kamu ke dokter ya. Insya Allah nanti akan ada jawabannya kenapa janin yang dikandung ibu kamu bisa tiba-tiba hilang. Tapi ayah aku itu... Kenapa ayah kamu? Oh, nggak apa-apa kok, Kak. Aku pulang dulu ya, Kak. Soalnya nggak enak ibu di rumah sendirian. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Nanti Mas antar aku ke dokter kandungan. Biar Mas Bobi makin percaya. Kamu tahu nggak? Nani istriku keguguran bayi yang dikandungnya. Padahal kandungnya itu udah 7 bulan loh. Ya, aku jadi dia keguguran, ya kamu malah hamil. Bagus dong. Akhirnya Mas Bobi bisa bertanggung jawab atas janin yang aku kandung. Ya so pasti dong. Harus. Mas, ke rumahku yuk, Mas. Kita ngopi. Ayo sayang. Bubuk ini akan memancing jin masuk ke otaknya. Mengacak-ngacak isi otaknya dan merubah sifat dan perilakunya. Semoga pemberian guru spiritualku ini bisa melancarkan semua keinginan aku. Diminum, Mas, kopinya. Terima kasih sayang. Kamu itu baik sekali. Bubuk jin sudah berada di otaknya. Sebentar lagi jin masuk ke otaknya. Aduh, kepalaku sakit sekali. Seperti dicabik-cabik.
menuruti semua keinginan aku kan, Mas? Iya. Aku akan ikutin semuanya. Tidak terkecuali kalau Mas harus mengakhiri hidup seseorang. Tidak terkecuali kalau aku harus mengakhiri hidup seseorang. Lu. Kamu mau kemana, Mam? Say? Mau kerja, mau ke rumah Rukiah? Aduh, Mama bosen deh dengarnya ke rumah Rukiah. Mendingan kamu temenin Mama ke rumah temen Mama. Itu lagi sakit keras. Astagfirullahaladzim. Ya tapi Lulu nggak bisa, gimana dong, Mama? Lulu kan harus ke rumah Rukiah. Kerjaan Lulu di sana. Buat artikel besok nggak ada. Lu. Kalau kerja tuh nggak harus ke sana, ya. Pokoknya kamu temenin Mama sekarang. Ayo, udah, yuk. Mam, aduh. Perut saya sakit sekali, Bu Sandra. Saya takut kenapa-kenapa. Tapi agak aneh nggak sih, Mah? Kalau misalnya nggak pendarahan, gimana bisa janinnya keluar dari rahim? Aduh, udah deh, stop lu. Kamu tuh selalu hubung-hubungin semuanya sama masalah gaib, masalah serem-serem kayak begitu. Bikin orang parno, tau gak, kasihan. Enggak, Lulu nggak bermaksud kayak gitu, Ma. Cuma mungkin memang karena Lulu sering banget ngalamin hal-hal yang gaib. Iya, Jadi iya. menurut Lulu, ini ada sangkut pautnya, Mam. Ya karena kamu selalu bergaul sama Ryan sama Andra, jadi pikiran kamu ke sana terus. Jangan gitu dong. Tapi saya juga merasakan ada yang aneh, Bu Sandra. Tuh kan? Ibu, Papa kamu memang keterlaluan. Nah, Ibu dalam kondisi seperti ini, tapi dia malah main perempuan. Dia malah menghamili wanita lain. Astagfirullahaladzim. Udah lama kita nggak usah ikut campur sama urusan rumah tangga orang lain. Nggak enak, Lulu. Kita di sini dulu sebentar ya. Oh ya. Bentar lagi kita juga dipanggil kok. Sabar ya sayangnya. Oke. Mas, ngapain kamu di sini? Kamu buntutin aku ya? Hah? Aku nggak buntutin kamu kok, Mas. Aku kesini itu untuk mengecek kandunganku yang hilang. Kamu nganterin pelakor ini ya? Aku emang sedang hamil. Dan dia harus bertanggung jawab atas kehamilan aku. Pelakor, tahu nggak sih kamu? Shh, kamu jangan bikin malu Papa di sini ya. Pak, kamu tahu nggak sih perempuan ini udah nyakitin Mama. Dia udah bikin kandungan Mama yang udah 7 bulan itu hilang gitu aja. Ya aku nggak terima lah. Kamu, Cukup, Mas. Kamu udah menyakitin anak kita. Setan apa sih yang ngerasukin kamu sampai kayak gini? kamu dan anak kamu pulang. Pulang! Aku nggak sudi anak kita. Kamu sakitin seperti ini. Aku bilang pulang nggak? Pulang! Pulang! Bikin malu aja. Ayo, Rizka, kita pulang. Sadar, Mas. Sadar. Aku udah sadar, pulang! Udah sana, pelakor. Sudah sayang. Nggak usah ditanggapi, nanti kandungan kamu jadi masalah lagi ya. Oke? Udahlah, Bu. Kelakuan Papa itu nggak usah dipikirin. Ayah kamu tuh udah keterlaluan, Nak. Ibu lagi kondisi seperti ini. Tapi dia malah menghamili wanita lain. Rumah, tanah, dan harta di semua rumah ini itu atas nama Ibu, Nak. Atas nama Ibu. Ya justru itu kita harus pertahanin, Bu. Ya udah, Rista ambil minum dulu ya, biar Ibu tenang. Ini minum dulu ya, Bu. Suara apa itu, Bu? Rista takut, Bu. Is.
Kamu kenapa, nak? Gak kenapa-napa kok, Bu. Kamu jalan cepet banget. Ayah kamu keterlaluan. Ibu tuh udah gak kuat lagi. Terus Ibu bakal ngelakuin apa, Bu? Ibu akan ceraikan papa kamu. Masya Allah. Datang kemari untuk menghancurkan keluarga kamu. Siapa kamu? Siapa yang nyuruh kamu? Aku, Dewi Ular. Siapa yang nyuruh kamu ngelakuin pengerusakan ini? Kamu tidak perlu tahu. Aku merasuki raga wanita lemah ini untuk mengingatkan kalau aku sudah berkuasa atasnya dan seluruh rumah ini. Jangan ganggu ibu saya. Aku akan pergi untuk sementara waktu. Riz, ibu kenapa? Ibu nggak tahu apa yang udah terjadi. Gak kenapa-napa kok, Bu.